Mungkin game ini tuh bisa menjadi pesaingnya Axie Infinity ya. Kalian tahu kan, Axie Infinity itu adalah game 3 lawan 3 dan ini menggunakan kartu juga, menggunakan strategi juga. Jadi sama persis ya gamenya dengan Axie Infinity, namanya adalah Rebel Bots Zoil Wars. Namun fitur-fiturnya itu jauh di-upgrade melebihi Axie Infinity lagi. Salah satu contohnya misalkan mulai dari segi grafiknya, segi gameplaynya, ini benar-benar udah versi upgrade-nya dibanding dari Axie Infinity. Jadi lebih memiliki grafik yang jauh lebih baik, ekonomi di game ini juga jauh lebih baik. Nanti kita akan bahas fitur-fitur apa aja sih yang ditawarkan oleh Rebel Bots ini. Kenapa dia itu adalah versi menurut gue ya, kalau gue sendiri ini adalah versi upgrade-nya atau versi yang lebih baik dibandingkan game AXS, dan maybe ini bisa menjadi potensi penghancur game AXS gitu ya. Yang paling menarik lagi, game ini masih baru luncur teman ya, dan menurut gue ini harganya masih pada murah-murah nih ya. Ini kalau misalnya kita bisa cek ini, kita bisa melihat koleksi dari Rebel Bot ini ya, dari bot ini tuh di OpenSea nih. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi di sini ada yang kita bisa beli saat ini juga Rebel Bots ya. Dan ini rata-rata harganya itu kurang lebih sekitar 0,3 ETH di sini. Dan di sini dulu kalau misalnya kalian perhatikan, bot ini juga udah dijual cuman hanya dengan nilai 0,0 sekian ETH ya. Jadi saat ini udah cukup mahal ya, di 0,3 udah naik 5 sampai 6 kali lipat dari harga awal ya, kalau misalnya kalian ada ngikutin harganya Rebel Bot ini dari tahun lalu. Ini kita juga bisa lihat yang lagi dilelang ini yang mana aja bot-botnya. Dan di sini Rebel Bot juga ada ID-nya teman-teman ya. Jadi kita bisa cek rarity-nya Rebel Bot ini, cuman ya bukan di OpenSea, kita bisa cek melalui rarity.tools. Nah, di sini kita tulis saya 3840 ya, tanpa nolnya pasti ya. Dan di sini kita bisa lihat misalnya aja rarity score dari bot ini sendiri adalah 76. Jadi semakin tinggi nilai kelangkaan ini, skor dari kelangkaan ini pastinya diikuti oleh harganya yang semakin mahal pula. Nah, jadi nggak peduli ya, kita mau beli yang murah atau mau beli yang mahal, kita tetap akan mendapatkan tanah di dalam game tersebut nanti. Jadi tanah yang kita dapat juga tadi berdasarkan dari tingkat kelangkaan dari kartu itu sendiri lagi ya. Dan nanti kita akan mendapatkan tanah di mana tanah ini tuh bisa diperjualbelikan. Lalu nanti kita akan bisa mendapatkan hasil teman-teman ya. Jadi hasil dari entah penjualan tanah tersebut kita akan mendapatkan komisi sekitar 50%, dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, tergantung dari kelangkaan kartu itu lagi. Jadi ini istilahnya adalah Kingdom Lords ya. Ini adalah yang paling berharga, NFT yang paling berharga yang ada di game Rebel Bot ini. Ini istilahnya adalah kerajaan, Kingdom. Dan kita akan mendapatkan kerajaan tersebut tergantung dari tingkat kelangkaan kartu yang kita beli juga. Yaitu kita akan mendapatkan tanah yang nanti bisa dijual juga ya untuk mendapatkan hasil. Nah, ini adalah tabel lebih lengkapnya. Nah, teman-teman, jadi balik lagi ke website si Rebel Bot ini. Kira-kira apa sih itu Rebel Bot dan asal-usulnya itu dari mana itu game ini ya? Nah, di sini kita bisa lihat sedikit sebenarnya untuk asal-usulnya. Cuman ya pada intinya nih kalian bisa riset sendiri lah ya ke bagian website asal-usul mereka seperti apa. Cuman pada intinya mereka itu dibuat manusia teman-teman ya, tapi ujung-ujungnya mereka udah meninggalkan bumi lagi dan ini mencari tempat tinggal yang baru. Nah, baru di sana mereka menemukan salah satu planet ya, dan planet ini memiliki sumber daya yang bernama Zoil. Jadi Zoil ini ibaratnya adalah minyak murni yang mereka butuhkan lah untuk kehidupan mereka. Nah, habis itu ibaratnya robot itu saling ibaratnya clashing ya. Jadi saling memperebutkan sumber daya Zoil ini. Karena Zoil ini semakin lama ini semakin sulit ya untuk kita dapatkan hasil ekstraknya dari tanah itu sendiri. Dan alhasil satu lawan dengan yang lain ya, ini robotnya. Jadi masing-masing ingin memperebutkan sumber daya Zoil tersebut, dan benar-benar udah kekacauan terjadi dan peperangan terjadi di sana ya. Nah, di situ adalah dimana asal muasal dari game tersebut, dan akhirnya terjadi juga yang namanya Zoil Wars, peperangan untuk memperebutkan Zoil. Game ini berbasis permainan kartu yang kita bisa belajar hanya dalam waktu 10 menit, tetapi membutuhkan waktu mungkin sampai seumur hidup untuk master game ini ya, untuk bisa memiliki ahli di dalam game ini. Ibaratnya kalau misalnya kita pengen jago ya butuh waktu yang lama lah. Kita bisa membentuk tim kita sendiri, dan ini timnya terdiri dari 3 robot pastinya ya, 3 fighting robot, dan ini ada banyak tipenya juga. Kita bisa mengalahkan tim-tim yang lain di dalam card game, lalu kita bisa mendapatkan hadiah berupa kripto. Terus mereka juga ada mode petualangan di sini di mana kita bisa menyelesaikan misi harian untuk mendapatkan Zoil reward ini ya, hadiah berupa Zoil.
Ada juga multiplayer mode ya, jadi PVP ya. Kita bisa lawan orang lain di sini 3 lawan 3 ya skemanya. Mirip dengan aksi seperti yang tadi gue udah bilang. Kita bisa mendapatkan banyak hadiah ya kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam salah satu leaderboard mereka lah di sini. Jadi ya dari bertarung melawan orang lain kita juga akan mendapatkan part-part yang cukup unik teman, di mana kita bisa membuat robot fighting kita sendiri. Nah, mungkin kalian penasaran kok bisa kita membuat robot kita sendiri. Nah, di sini ada contohnya teman ya. Nah, ini contohnya aja, ini ada kepala, right arm, left arm. Ini tuh kita bisa ibaratnya kita bisa custom sendiri teman ya. Nanti right armnya seperti apa, ini tangan kirinya seperti apa, kepalanya seperti apa, badannya. Jadi ini semua benar-benar bisa di custom teman. Dan ini kita bisa mix dengan kategori robot-robot yang lain. Kita bisa mendapatkan part ini ya dari hasil pertarungan kita juga melawan pemain yang lain teman. Jadi di sini tuh ibaratnya kita bisa coba-coba sendiri membuat robot kita sendiri. Dan kalau misalkan turns out bisa jadi robot yang kuat, itu kita bisa jual di OpenSea, di marketplace OpenSea ini dengan nilai yang tinggi ya. Terus di bagian ini adalah aset-aset NFT ini. Jadi ada sekitar totalnya 10.000 Rebel Bot ya yang bertarung satu dengan yang lain untuk mendapatkan kerajaan yang paling kuat teman ya. Mendapatkan sumber daya Zoil yang paling kaya lah ibaratnya di sini. Jadi kita bisa tahu ya, jadi kerajaan dari Rebel Bot ini berbeda ya ukurannya satu dengan yang lain. Dan pastinya beda ukuran yang memiliki jumlah tanah yang berbeda pula di sini. Dan kita nggak perlu harus memiliki satu Rebel Bot untuk bermain. Jadi kalau misalnya kita cek di bagian ini teman-teman, kita nanti akan diarahkan ke dalam website si OpenSea di mana koleksi-koleksi Rebel Bot bisa kita beli melalui website ini. Kita bisa lihat rata-rata harganya ini adalah 0,3 ya. Ini adalah harga dasarnya. Tetapi ya kita nggak wajib harus membeli NFT tersebut ya untuk berpartisipasi di dalam game ini. Yang penting kita ada fighting bot aja. Cuman yang menurut gue dengan harga 0,3 kita bisa mendapatkan 3 robot fighting. Habis itu kita juga bisa mendapatkan tanah ya, bisa mendapatkan kerajaan kita sendiri. Selain itu juga kita bisa mendapatkan bagi hasil ya dari revenue share yang tadi. Menurut gue ya ini salah satu deal yang cukup oke lah. Nah, selain dari penjualan NFT tersebut, kita juga bisa berpartisipasi nih di dalam penjualan tanah yang nantinya akan datang untuk Rebel Bot ini sendiri lagi. Jadi tanah ini adalah salah satu aset kedua yang terpenting di dalam game Rebel Bot ini. Karena kalau misalkan nggak ada tanah ya kalian nggak akan bisa main game ini. Nah di sini misalkan aja kita bisa pilih ya, kita pengen tinggalnya itu di mana sih? Nah ini ada beberapa map yang kita bisa pilih untuk kerajaan kita ya, untuk di mana nanti tanah kita akan dibangun. Jadi fungsi dari tanah ini tuh kita bisa membuat maupun kita bisa meningkatkan base kita di sini ya. Kita bisa membuat tim robot fighting kita sendiri ya, robot bertarung kita sendiri untuk kita pertarungkan dengan kerajaan yang lain untuk mendapatkan Zoil. Mereka kemenangan menjalani beberapa misi, bertarung, membangun, ya kita bisa melakukan hal-hal ini teman-teman untuk menjadi yang terkuat pastinya. Nah, di sini kalian bisa lihat tipe-tipe robot bertarungnya itu seperti apa sih ya fighting botnya. Jadi mereka ada military, ada industrial di sini. Ini ada yang militer, ada yang industri, maupun ada yang lebih ke teknikal juga ini ya. Biasanya ini yang support. Nah, ini ada penjelasannya lagi ya lebih lengkap di bagian white paper mereka. Jadi dari membuat beberapa kombinasi dari robot bertarung, kita bisa membuat part-part yang unik sendiri teman-teman, menghasilkan satu robot fighting yang benar-benar kuat dan kita bisa membawa dia ke dalam pertarungan untuk meningkatkan MMR kita ya. Jadi semakin tinggi MMR kan biasanya lawan juga akan semakin sulit dan kita bisa mendapatkan hadiah musiman di sini ya, yang pastinya ini oke banget. Nah, ini adalah peta jalan dari si Rebel Bot ini nih, mulai dari Februari ya tahun ini, mulai dari penjualan token mereka di sini yaitu token RBLS. Jadi mereka di sini sistemnya juga dual token ya. Jadi sama kayak Axie Infinity, kalau Axie Infinity punya XS sama SLP, kalau misalkan ini punya RBLS sama si Zoil. Jadi setiap pemilik dari Rebel Bot berkesempatan untuk membeli token RBLS ini. Jadi token RBLS ini adalah yang akan menjadi tata kelola di dalam ekonomi Rebel Bot ini. Ini juga salah satu sumber daya ya, dimana kalau misalnya kita ingin membuat satu robot baru ya, kita akan membutuhkan RBLS token ini. Habis itu di bulan Maret ini ya, nanti akan ada penjualan NFT yang terbesar di sini, di mana orang-orang bisa mulai membeli tanah mereka sendiri ya. Jadi tanah ini kan masih belum dijual ya sampai saat ini ya. Dan ini kalian bisa siap sedia ya untuk penjualan tanah yang nanti akan datang.
Terus mereka di bulan Maret juga rencananya akan meluncurkan satu cinematic game trailer mereka sendiri. Ini yang paling menarik sih. Biasanya cinematic ini grafiknya bener-bener jauh banget ya, jauh oke banget, dan biasanya viewsnya itu sampai parah ya kalau sampai game trailer cinematic kayak Dota aja dan lain-lain tuh bisa sampai jutaan ya viewnya ya. Kalau tiap ada ekspansi baru pasti sampai jutaan tuh viewnya ya. Terus di bulan April mungkin mereka akan meluncurkan marketplace mereka sendiri. Jadi nggak cuma di OpenSea, tetapi mereka bakalan ada internal marketplace sendiri di dalam website si Rebelbot ini. Salah satu fitur yang ditawarkan oleh marketplace mereka ini adalah biaya yang rendah dan transaksi yang cepat. Karena nggak perlu ribet ke OpenSea lagi, kalian udah bisa langsung transaksi langsung di website mereka. Itu sebabnya kenapa bisa cepat ya prosesnya. Habis itu juga bakalan ada guild management dashboard di bulan Mei sendiri, ya dimana nanti kita bisa mengatur jumlah player yang ada di dalam guild kita sendiri. Di bulan Juni sendiri akan ada peluncuran game ya teman-teman ya, jadi jangan lupa ini sekitar 4 bulan lagi dari sekarang ya, 3-4 bulan gamenya bener-bener bakalan luncur di bulan Juni. Ini bener-bener exciting banget. Di bulan Desember tahun 2023 di sini ya, jadi sekitar setahun lebih lagi bakalan ada DAO organization untuk Rebelbot ini sendiri. Jadi ya pada intinya ya setiap pemain yang ada di ekosistem Rebelbot ini berhak ngevote ya, mereka memiliki suara sendiri teman. Kira-kira nanti ke depannya proyek game ini tuh bakal dikembangkan sampai seperti apa, nanti kita sendiri bisa vote teman. Jadi benar-benar DAO tanpa ada yang ibaratnya suatu pihak yang mengontrol lah. Jadi benar-benar semuanya dikendalikan oleh komunitas di sini dan mengikuti suaranya komunitas. Nah, salah satu partner yang bekerja sama dengan Rebelbot ini, gue juga nggak nyangka ternyata Ubisoft dan Overworld Studio ini adalah dua perusahaan game terbesar teman-teman ya yang ada di dunia. Mereka bahkan sampai bekerja sama dengan si Rebelbot ini. Kalian tahu lah ya, ini Ubisoft ini biasanya terkenal dengan franchise-nya Rainbow Six teman. Dan kalian bisa lihat ya, ini dua perusahaan terbesar. Selain itu juga ini di-back oleh beberapa capital ya, contohnya Not Capital, LD Capital, jadi banyak banget investor-investor yang nge-back proyeknya si Rebelbot ini. Kalian bisa lihat yang lain-lain lagi di sini. Buat teman-teman yang pengen join komunitasnya, mereka di sini ada komunitas Telegram mereka di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ini udah sekitar 8.800 orang yang ngikut so far, teman-teman. Selain itu untuk update terkini, gue saranin kalian bisa ikutin Twitternya si Rebelbot ini ya. Ini adalah official Twitter dari mereka. Jadi kalau misalkan bakalan update apa, bakalan ada giveaway apa ya, bakalan ada kompetisi apa, semuanya pasti akan diumumkan melalui Twitternya si Rebelbot ini. Jangan lupa buat para gamer, mereka juga ada grup Discord mereka sendiri di sini ya. Jadi jangan lupa untuk join grup Discord mereka. Peluncuran dari token mereka tuh kalau nggak salah sih di tanggal 3 Maret ya, token LBLS itu gue denger-denger, jadi sekitar kurang dari 2 minggu lagi teman ya dari saat ini, jadi mungkin kalian bisa siap sedia ya. Nah, kalau pengen lihat lebih lanjut ya tentang info-info mengenai Rebelbot ini, gue saranin banget buat kalian buat baca white paper mereka nih di sini ya. Jadi semua info mengenai pertanahan teman ya. Jadi benar-benar mirip dengan game AXS, cuman bedanya itu dari sistem tanah teman ya. Kalau AXS kan Axie Infinity itu nggak ada sistem land ya. Tetapi kalau misalnya di Rebelbot ini, mereka bedanya ada sistem land mereka sendiri. Terus ya di sini kalian bisa lihat ya, misalnya fitur-fitur dari fighting bot mereka ada terdiri dari 5 part ya, head, torso, left arm, right arm, ada juga legs-nya. Terus juga di sini kita bisa lihat teman-teman ya, yang tadi kan tipe-tipe bot fighting itu ada yang militer, industri maupun yang engineer di sini. Jadi engineer biasanya yang lebih support, industrial yang lebih defense, military biasanya yang offense. Terus juga kita bisa lihat lagi ini salah satu bentuk format dari kartu itu sendiri di sini ya. Mulai dari kelasnya, dari tingkat kelangkaannya, dari damage-nya, armor, lalu special ability-nya dari kartu itu sendiri. Jadi tiap kartu tuh ibaratnya punya keunikan lah teman-teman ya. Mereka memiliki keahlian mereka masing-masing di sini dari tiap kartu itu sendiri. Terus juga dibagi dari 4 tipe ya kartunya. Ada yang sampai legendary kelangkaannya, ada yang epic, ada yang umum common di sini, ada yang langka doang atau rare. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk membuat fighting bot ini kita tuh membutuhkan 5 part teman. Dan 5 part ini tuh kita bisa cari ya. Ya nyarinya maybe bisa lawan orang lain teman. Nah, di sini itu misalnya aja nih ya. Kalau misalnya kita ingin membuat satu robot baru di sini, mulai dari head, mulai dari kepala ya, tangan kiri, tangan kanan, badan dan kaki di sini. Ini akan membutuhkan apa aja sih? Misalkan aja kita membutuhkan resource ya, sumber daya berupa spark, sumber daya berupa oil di sini. Selain itu juga kita butuh koin RBT di sini. Lalu kita bisa tinggal klik build aja.
Ini beberapa contoh dari gameplay bot itu sendiri ya. Jadi kalian bisa lihat ini agak mirip ya dengan Axie Infinity di sini. Ada rondenya, terus ada kartunya. Tiap-tiap kartu memiliki ability yang unik di sini ya, memiliki skill-skill khusus. Kalian bisa mix, kalian bisa kombinasi sendiri untuk menjadi yang terbaik lah. Terus ini juga dari sistem MRR mereka ya. Ini ada liga-liganya ya. Jadi tiap naik liga pastinya musuh juga akan semakin sulit, teman. Terus habis itu di sini kita cek lagi kurang lebih alur dari pertarungannya bakalan seperti apa. Di sini kalian bisa lihat melalui white paper-nya. Terus sumber daya di game ini kan ada banyak teman-teman ya. Ada token RBLS, ada juga Zoil token. Habis itu ini sumber daya yang di dalam game tersebut ini sendiri nih, ada energi, spark maupun parts. Jadi ini limitednya sih nggak terbatas teman-teman ya. Kalau energi kan ini dibutuhkan nih, nanti akan selalu terisi. Untuk sparknya ini akan digunakan untuk apa? Kalau misalnya kita ingin membuat fighting board baru seperti yang tadi kita lihat ya, butuh parts, habis itu butuh spark juga, butuh token RBLS juga ya tadi ya. Kalau ingin membuat satu fighting board yang baru. Ya, kurang lebih itu aja teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat juga lebih detail mengenai investornya. Ubisoft seperti yang gue bilang tadi, Overworld di sini ya. Jadi ada sampai 95.000 kreator yang udah ada di Overworld ini, 27 juta user yang aktif setiap bulannya di dalam platform Overworld ini. Jadi Overworld ini adalah platform satu teman-teman di mana kalian bisa melakukan semuanya di sini. Jadi bisa kalian tuh sebagai kreator bisa membuat, bisa mendistribusikan atau bisa menguangkan aplikasi game kalian maupun mods yang ada dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ada juga Makers Fund, Polygon Studios, lalu dari token alokasinya ini bakalan kemana aja. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat juga di bagian white paper mereka. Alokasinya mulai dari penjualan private mereka, penjualan publik mereka, di sini juga lengkap ya di bagian white paper mereka. Jadi ya kurang lebih itu aja teman ya yang pengen gue bahas melalui video kali ini. Bisa menjadi salah satu potensi bahkan penghancur teman ya, penghancur dari game atau token dari Axie Infinity. Karena ini benar versi upgrade-nya. Apalagi mereka juga ada fitur LAN teman ya, yang dimana Axie Infinity kan nggak ada seperti yang kita tahu. Overall ya oke banget, jangan lupa masuk ke dalam watchlist kalian karena ya ini meskipun harganya udah 0,3 tuh potensi ya NFT ini kalau misalkan sampai banyak diperjualbelikan orang, pemainnya banyak banget ya seperti Axie Infinity, menurut gua 0,3 itu masih kemurahan lah teman-teman. Maybe suatu saat bisa menjadi 3 ETH ya, mungkin satu dari NFT tersebut ya. Kalau misalkan playernya udah makin banyak atau bahkan jauh di atas itu. Itu aja teman-teman kalau menurut pendapat gua. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah!